Kisruh di internal Partai Golkar berimbas pada komitmen mengawal Perpu Pilkada yang dikeluarkan Presiden SBY. Munas Partai Golkar di Bali memutuskan Partai Golkar menolak Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah. Sikap tersebut mendapat respon negatif dari sejumlah pihak, terutama Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan sikapnya melalui media sosial Twitter. SBY kecewa karena Golkar dinilai telah ingkar dengan kesepakatan awal yang mendukung Perpu Pilkada. Sementara itu, Munas Partai Golkar yang digelar di Jakarta justru menyatakan tetap mendukung Perpu Pilkada. Munas Jakarta juga mengubah slogan Partai Golkar, suara rakyat, menjadi suara rakyat, suara Golkar. Polemik pemilihan kepala daerah di negeri ini nampaknya masih belum juga usai. Sebelumnya, DPR dalam rapat paripurna telah mengesahkan pemilihan kepala daerah melalui mekanisme tidak langsung atau melalui DPRD. Rakyat tidak lagi memiliki hak memilih kepala daerahnya secara langsung. Sebagian besar rakyat menilai hal tersebut adalah kemunduran demokrasi pasca reformasi 1998. Namun keputusan DPR tersebut tertunda setelah Presiden SBY mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. SBY dan pemerintahan Jokowi saat ini berkomitmen mengawal Perpu tersebut hingga disahkan oleh DPR sekaligus mengembalikan hak rakyat. Tim Liputan, Berita 1. Sebagai partai terbesar keempat dengan 61 kursi di DPR, Partai Demokrat terbukti masih mempunyai bandul kuat untuk menentukan peta politik di Senayan. Merasa dihianati koalisinya, Demokrat kini berubah arah merapat ke Koalisi Indonesia Hebat. Dan kita akan membahasnya bersama dengan Wasekjen Demokrat, Bapak San Mustafa, dan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Bapak Gun Gun Herianto. Selamat pagi Pak San Mustafa, selamat pagi Mas Gun Gun. Selamat pagi. Ke Mas Gun Gun terlebih dahulu, bagaimana Anda melihat fenomena ini? Saya melihat ini fenomena yang sangat ditentukan oleh para aktor ya, terutama Pak SBY, kemudian di Golkar oleh Pak Ical, dan tentu partai-partai yang tergabung dengan dua kubu yang berbeda ya. Artinya ini penyikapan soal policy partai. Policy partai terkait dengan isu strategis. Isu strategis yang dimaksud adalah Perpu nomor 1 2014 yaitu Perpu tentang Pilkada. Karena bagaimanapun isu ini tentu akan menjadi snowball effect ya bagi persoalan-persoalan terutama kerjasama politik di antara partai-partai. Saya melihat sebetulnya jika hari ini ya beberapa partai-partai yang terutama elit partai yang tergabung di koalisi Merah Putih itu kembali mengoreksi sikap mereka mendukung Perpu gitu ya. Ini menurut saya satu sikap retoris ya. Satu pernyataan retoris yang belum tentu menurut saya substansinya betul-betul begitu. Maksud saya begini. Misalnya Pak Ical kembali kan berupaya untuk mendukung Perpu. Kemudian PAN juga menjaga sikap manisnya untuk kemudian berhubungan dengan Pak SBY dan mengatakan mereka masih mengevaluasi, tetapi substansinya mereka masih mendukung kesepakatan yaitu Perpu. Tetapi begini, ada pernyataan yang harus dibaca secara kritis. Maksud saya pada saat misalnya mengatakan masih mendukung Perpu, tapi ada kalimat bersayapnya, nanti akan ditentukan di DPR. Nah, ditentukan di DPR itu kan artinya bisa ditolak, bisa diterima. Kalau kemudian ada inkonsistensi lagi pada saat misalnya pembahasan, kembali misalnya mendukung pilkada melalui DPRD, tentu kita harus mencatat bahwa mereka hanya menjadikan isu strategis yang betul-betul berhubungan dengan ekspektasi masyarakat, yaitu keinginan masyarakat untuk pilkada langsung, itu kemudian dilabrak oleh mereka. Contoh misalnya, kita masih ingat sikap Partai Kang Saan pada saat bulan Mei 2014 itu kan masih setuju dengan gubernur dipilih langsung. DPRD kabupaten kota dipilih oleh DPRD kan gitu ya. Tetapi September kan sikapnya berubah. Jadi September itu Pak SBY mengupload di YouTube ya. Waktu itu kemudian pernyataan bahwa Demokrat mendukung pilkada langsung dengan beberapa catatan. Nah, kemudian itu bergulir, proses itu disikapi oleh Pak Syarif Hasan dan Pak Edi Baskoro untuk memperkuat pernyataan Pak SBY. Tetapi kemudian mereka walk out. Nah,
ini harus dibaca sebagai sebuah rentetan tindakan. Kemudian pada saat Pak SB pulang dari luar negeri, kemudian mengoreksi itu dengan di injury time kekuasaannya mengeluarkan satu perpu ya, yang kemudian kita sama-sama tahu perpu itu kembali memosisikan pilkada itu langsung. Nah, kalau kemudian Partai Demokrat sekarang seharusnya dengan penolakan perpu pilkada oleh Partai Golkar yang kemudian itu dituangkan dalam kesepakatan di Munas Partai Golkar, berarti itu kan kesepakatan organisasional, maka seharusnya Partai Demokrat memang merespon dengan keras karena sama dengan menampar SBY. Ketika misalnya Partai Golkar memutuskan di satu forum yang itu notabene adalah keputusan organisasional, maka seharusnya itu menjadi tamparan keras bagi SBY. Wajar kalau kemudian reaksi SBY juga ekspresif dan kemudian itu menstimulasi Pak SBY untuk mendekat ke koalisi Merah Putih, meskipun saya nggak yakin juga bahwa ini menjadi sinyal kuat bahwa Pak SBY dan Partai Demokrat itu akan menjadi bagian dari koalisi Merah Putih. Merapat ke koalisi Indonesia Hebat mungkin maksudnya? Oh sorry, koalisi Indonesia Hebat ya. Ini kita tanya dulu berarti sama Pak Saan. Pak Saan, di dalam Demokrat sebenarnya bagaimana sekarang? Ya, Partai Demokrat kan tetap dalam sebuah posisi bahwa sampai hari ini Partai Demokrat tetap menjadi kekuatan penyeimbang. Kekuatan penyeimbang itu yaitu kekuatan yang memang tidak masuk dalam dua kubu baik KMP maupun KIH. Nah, apa yang terjadi hari ini misalnya dengan Pak SBY itu ketemu dengan Pak Jokowi, ketemu dengan Pak JK, karena kita punya satu agenda perjuangan yang mesti diperjuangkan secara bersama-sama antara Partai Demokrat dengan KIH, yaitu soal bagaimana agar Perpu nomor 1 2014 tentang pilkada itu bisa disetujui oleh DPR. Nah, kenapa Perpu itu harus disetujui oleh DPR? Ini ada satu hal, bukan semata-mata bahwa Perpu itu dikeluarkan pada saat Pak SBY menjadi presiden, tapi ada yang jauh lebih substantif dari itu adalah bahwa Perpu pilkada itu adalah bagian dari upaya untuk menyelamatkan nilai demokrasi kita, untuk menyelamatkan kedaulatan rakyat kita dan suara-suara hak politik rakyat kita kan gitu kan. Nah, komitmen inilah yang menyatukan antara Pak SBY dengan Pak Jokowi yang merupakan simbol dari KIH. Ini dipertemukan dengan satu komitmen, satu idealisme yang sama. Nah, jadi apa yang terjadi hari ini bahwa sekali lagi bahwa ini tidak serta-merta dibaca bahwa Demokrat merapat, Demokrat akan gabung dengan KIH, itu tidak seperti itu. Demokrat tetap dalam posisi yang penyeimbang. Tapi apa yang terjadi hari ini, istilah Pak SBY itu ketika misalnya KMP tetap bersikukuh pilkada itu lewat DPR dengan cara tidak menyetujui Perpu, maka dalam bahasa Pak SBY, para pencinta demokrasi ini kan harus merapatkan barisan lah. Merapatkan barisan, mari berjuang bersama-sama bagaimana Perpu pilkada sebagai simbol dari nilai kedaulatan rakyat, sebagai simbol dari nilai-nilai demokrasi ini bisa terus kita pertahankan. Nah, tapi di omongan Bapak barusan, saya nilai agak berlawanan dengan apa yang disampaikan Pak SBY di Twitter, bahwa sudah tanda tangan kesepakatan dengan KMP, menginstruksikan supaya merapat kepada Koalisi Indonesia Hebat, itu bagaimana? Oh iya, kalau soal itu kita tentu Partai Demokrat seperti yang Pak SBY sampaikan, ini kan KMP ini terutama Golkar dengan hasil Munas di Balinya yang menolak Perpu itu kan mengkhianati atau mengingkari, mencederai kesepakatan yang sudah disepakati secara bersama-sama, dan itu tertulis loh kan itu loh. Kesepakatan itu tertulis bahwa kebersamaan Partai Demokrat dengan KMP ketika di awal masa sidang di DPR itu salah satu yang disepakatinya adalah yang mengikat kebersamaan itu adalah KMP akan mendukung Perpu pilkada kan gitu. Nah, ketika Munas Golkar memutuskan bahwa menolak Perpu pilkada, ini kan pengingkaran terhadap sebuah kesepakatan. Nah, ketika ada pengingkaran terhadap sebuah kesepakatan, tentu kita juga kan Partai Demokrat kan harus merumuskan strategi baru agar Perpu ini kan bisa diterima. Kan gitu kan. Nah, tentu salah satu yang bisa diterima kan harus bekerja sama dengan partai
yang selama ini memang sudah menentukan sikapnya untuk mendukung Perpu kan. Apa gitu ini kan. berarti cuma reaksi emosional Oh semata tidak, saja? menurut saya bukan reaksi emosional. Karena gini, ini didasarkan kepada sebuah, sekali lagi, ini sikap dan komitmen Pak SBY dan komitmen Partai Demokrat untuk tetap menegakkan nilai-nilai dan prinsip demokrasi kita, untuk menjunjung kedaulatan rakyat. Ini yang menjadi komitmen kita. Nah, kita tahan dulu untuk segmen awal ini. Kita akan kembali di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama Dialog Jurnal Pagi.